Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua, masih di channel Bung Harpa. Selamat datang di channel Bung Harpa. Dan salam sehat buat kalian semua. Gua harap kalian dalam keadaan yang tidak kekurangan apapun. Seperti biasa, dari Doha Qatar langsung kita akan terus mengawal, mendukung dan juga mengabarkan perkembangan dan juga perjuangan tim nasional Under-23 di ajang Piala Asia U23 tentunya ya. Di edisi kali ini gue akan sedikit mengupdate kegiatan dari tim nasional Indonesia pada hari ini. Ini saat ini gue rekam ini jam 3 sore kurang 15. Jadi kemarin gue belum dapat info terupdate soal kegiatan timnas hari ini, meskipun logikanya harusnya hari ini kita akan melakukan official training. Tapi belum diumumkan, tapi gue tadi baru dapat informasinya. Jadi kita akan melakukan official training itu jam 18.00 waktu sini. Jadi jam 10 malam ya waktu Indonesia Barat di Qatar University. Lapangannya masih belum dikasih tahu, biasanya sih antara 1 atau 2 ya, karena dari kita mulai pertama kali sampai di Doha Qatar di Piala Asia U23 kali ini kita selalu latihan di lapangan 1 atau 2 di Qatar University. Ya, tentunya kita akan kembali melihat bagaimana progres suasana latihan, suasana tim nasional Indonesia setelah berhasil mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Nah, teman-teman, beberapa hal yang gue mau update di sini, seperti mungkin kalian juga sudah membaca title atau judulnya ya. Jadi banyak dari kita semua menunggu kepastian dari Nathan Choaon apakah bisa kembali tampil membela Indonesia di pertandingan lusa nanti. Hari Kamis waktu sini kita akan bertemu dengan Korea Selatan jam 20.30 waktu lokal, jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Jadi sudah masuk hari Jumat subuh nih supaya nggak salah ya. Ya, peran dari Nathan Choaon sudah bisa kita lihat ya bagaimana vitalnya dia dalam menjaga, menghold di lini tengah Indonesia, memastikan lawan tidak mudah untuk bisa dengan mudah gitu ya menembus barisan tengah kita dan bahkan ke pertahanan sepertiga akhir pertahanan Indonesia. Sangat fantastik, sangat endurance-nya juga sangat baik, kemudian visinya bermainnya, posisinya semuanya lengkap lah. Dan ini memang membuat kita jadi apa ya, mungkin kalau diibaratkan lagi suka-sukanya tapi ditinggalin sama pacar, kira-kira gitu ya. Apalagi lawan yang nanti kita hadapi ini juga bukan main-main ya, Korea Selatan sangat berat, yang juga kemudian juara grup dari grupnya. Grup Korea itu grup apa ya? Grup B kalau nggak salah ya, atau grup C gitu ya. Ya, jadi berapa hari ini gue coba cari informasi, coba tanya sini, tanya sana. Adalah beberapa sumber A1 gue yang biasa menyuplai informasi. Sebenarnya dari awal gue udah feeling nggak enak. Kenapa? Karena replaynya lama gitu. Jadi biasanya kalau kita mengabarkan berita yang baik itu kan seneng ya, cepet gitu lah, pengen ngasih tahu gitu loh. Tapi ini agak lama. Tapi kemudian kira-kira mungkin tadi siang gue tidur ya karena capek, tidur sebentar ya sambil nunggu update info dan lain-lain. Kemudian gue dapat info, memang gue berharap salah sih info ini ya. Gue berharap kalian menghujat gue lah, ternyata info gue salah gitu ya, besok atau lusa. Jadi Nathan itu 99,9% tidak akan tampil ya menghadapi Korea Selatan atau tidak dilepas oleh klubnya SSC Heerenveen. Jadi jawabannya memang dia gini, kemungkinan nggak bisa main atau kemungkinan nggak dilepas gitu, maksudnya gitu kan, kemungkinan nggak bisa main, kemungkinan nggak dilepas dalam kurung gitu. Nah, ya memang kemudian ya udah, gue pikir mau gimana lagi gitu loh. Ini kan juga menjadi pertanyaan kita semua. Gue baca juga di kolom komen juga banyak yang nanya gue upload soal apa, kemudian malah nanya soal Nathan yang nggak masalah, ya wajar ya, karena kita tahu begitu vital peran dia di tengah, apalagi nanti lawannya berat itu. Nah, tapi sekali lagi dan gini teman-teman ya, nggak, setelah itu gue dapat juga link ya atau informasi yang merujuk ke official IG-nya mereka, dan ternyata Nathan sudah latihan di Heerenveen
Mungkin latihan pagi kali ya, gue nggak terlalu detail melihat jamnya, ada foto dia gitu ya. Jadi ya ini semakin mungkin, oh ya dalam hati gue, aduh ya udah pasti nggak main sih kalau gini ya. Walaupun kita nggak pernah tahu ya, karena besok ini kan hari Rabu ya, sekarang hari apa sih sampai lupa hari gue. Besok itu hari Rabu, jadi satu hari bisa aja. Bahkan kalau kita ingat Justin Hubner sampai di Doha Qatar itu hanya berapa? Mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum kick off. Bukan sebelum pertandingan, bukan sebelum H-1 loh. 1 jam sebelum pertandingan. Literally mungkin sekitar bahkan setengah jam ya. Setelah itu dia langsung meluncur ke Abdullah bin Khalifah waktu itu, waktu lawan Australia, dan ternyata bisa main di babak kedua ya, walaupun cuma mungkin 15 menitan lah gitu. Jadi sekali lagi biasanya info A1 gua tepat dan gua senang lah ya, artinya gue bisa menyampaikan informasi yang valid ke kalian. Tapi kali ini gue berharap kalian menghujat gue berharap ada perubahan lah, bukan salah sebenarnya, karena kan gue bilang tadi masih ada golden time satu hari ke depan, siapa tahu ya. Gue juga nggak terlalu tahu ya lobby-lobbynya seperti apa, karena ini kan informasinya bukan dari Erick Thohir langsung gitu loh ya, atau bukan dari Erick Thohir lah gitu. Jadi bisa aja Erick Thohir saat ini melobi ya, atau melobi kembali, entah caranya bagaimana terus berhasil, bisa aja. Tapi dari info terakhir yang gue terima itu tidak dilepas oleh SC Heerenveen ya, itu. Jadi ya, tapi kalau menurut gue ya sudah lah gitu kan inilah sebuah tim. Kalau tidak ada ada pemain yang tidak bisa main, ya kita harus fokus ke pemain yang lainnya yang memang tidak, kita pasti harus bermain dengan 11 orang, nggak mungkin kita kosongkan kan. Dan gue pikir nggak ada masalah ya, karena ada beberapa kali contoh kok bagaimana sebuah tim itu tidak 100% bergantung ke satu pemain ya. Kalau memang pemain itu tidak bisa, ya kita harus beralih ke pemain yang lainnya. Dan siapa yang akan menggantikan Nathan itu nanti tergantung. Jadi habis ini kan ada latihan, besok juga ada official training. Dari situ mungkin nanti kita bisa akan mengintip kira-kira dari gelagat-gelagatnya siapa yang nanti akan menggantikan Nathan Chow di tengah ya. Yang pasti siapapun penggantinya, dia akan berduet dengan Ivar Jenner. Ya paling nggak kita sudah ada Ivar Jenner di sana. Kemudian juga di belakang tentunya kita cukup tenang ya. Mungkin bukan gua doang, kalian juga tenang dengan adanya Justin Hubner. Jadi Justin Hubner ya kita lihat lah bagaimana para pemain diaspora ini perannya sangat luar biasa di pertandingan menghadapi Yordania. Tackle-tackle mereka, kemudian juga covering area mereka, duel aerial mereka, wah itu luar biasa. Jadi gua rasa tetap dengan pemain yang ada kita juga cukup optimis. Ya seperti yang gue bilang tadi soal pengganti Nathan di tengah yang duet nanti dengan Ivar Jenner, gue nggak mau, gue sih udah ada bayangan siapa ya, cuman kan masih ada perkembangan hari ini dan besok ya, mungkin bisa aja tidak seperti yang mungkin kita bayangkan si A, si B atau si C ya. Nah kemudian yang kedua, Ramadan is back, Ramadan Sananta. Jadi kita ini juga cukup senang, walaupun yang berkali-kali gue sampaikan ke kalian, Ramadan Sananta ini I don't know why ya, sejak Piala Senior ini memang bukan I don't know why sih, gue pada akhirnya jadi tahu ya kenapa Ramadan Sananta itu tidak masuk dalam skema starting 11-nya Sintayong ya. Karena memang Sintayong itu butuh pemain yang destroyer ya, makanya dipakainya Kelly Destroyer, kemudian juga Rafael Strike ya kan, kemudian Witan yang memang bukan hanya mampu melakukan tusukan ya, tapi juga mau bekerja keras, nge-pressing, bahkan seorang hoki juga diberikan kesempatan main kan. Di kualifikasi kemarin juga lawan Vietnam dia juga dikasih starter ya, walaupun di GBK nggak terlalu bagus, tapi kita lihat di Midin perannya ketika dia menteror pertahanan Vietnam sebelum akhirnya diganti babak kedua, sehingga para pemain Vietnam tidak dengan leluasa membuild up serangan dan mereka exhausted, agak kelelahan, dan itu akhirnya membuat mereka jebol juga 3-0 ya. Oke, jadi itu udah gue update. Sekali lagi gue berharap kalian datang lagi ke komen ini dan bilang, woi infonya salah gitu ya, mudah-mudahan Nathan main. Tapi ya kalau enggak ya, seperti yang gue bilang tadi, kita harus menatap ke depan dan kita harus menyambut pertandingan Korea Selatan dengan gagah berani, dan mudah-mudahan kita bisa menang dengan pemain yang ada. Dan bukan tidak mungkin dengan absennya Nathan Chow ini, ada pemain lain yang kemudian bisa menonjol dan menunjukkan bakatnya. Nathan juga karena muncul seperti itu ya ketika dia tampil pertama kali sebagai DM di partai menghadapi Qatar, ternyata semua terkaget, penampilan sangat luar biasa. Oke, terima kasih untuk sementara update dari gua, semoga bermanfaat, dan
seperti biasa, gue selalu mengingatkan jangan lupa like, subscribe dan juga subscribe dan komen supaya kalian selalu terupdate dengan informasi yang langsung dari jantung perjuangan timnas Indonesia di Doha, Qatar. Terima kasih.